Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan bahas mengenai sistem pernapasan. Pernapasan merupakan serangkaian pengambilan oksigen dan pengeluaran sisa oksida berupa karbon dioksida dan uap air melalui alat pernapasan. Organ yang berperan dalam sistem pernapasan ini, yang pertama ada hidung. Selanjutnya, faring atau tekak, laring atau pangkal tenggorokan, batang tenggorokan atau trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus, paru-paru. Organ yang pertama yaitu hidung. Keuntungan bernafas melalui hidung yaitu udara yang masuk lebih bersih, yang kedua mengalami penyesuaian suhu, yang ketiga mengalami penyesuaian kelembaban. Hal ini merupakan pengaruh dari rambut-rambut hidung dan selaput lendir yang ada di rongga hidung. Yang kedua ada faring, saluran pernapasan yang berada pada lintasan makanan dan udara dimulai dari akhir hidung hingga daerah awal laring. Pada daerah ini kadang-kadang terjadi kemacetan makanan bila mekanisme kelep selaput lunak, langit-langit atas dan epiglotis pada bagian bawah terganggu. Gangguan tersebut dapat diakibatkan karena bicara atau bernapas pada saat sedang makan, yang disebut tersedak. Organ selanjutnya yaitu pangkal tenggorokan atau laring, yang merupakan daerah kotak suara dengan selaput suara. Pada laring terdapat epiglotis yang berguna untuk mencegah makanan masuk ke dalam sistem pernapasan ataupun sebaliknya. Pada laring juga terdapat cairan yang berguna untuk menangkap debu dan kotoran yang masuk. Selanjutnya ada batang tenggorokan atau trakea yang terletak di depan kerongkongan saluran makanan. Batang tenggorokan tersusun dari tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Dinding sebelah dalam tenggorok mempunyai selaput lendir yang sel-selnya berambut getar. Selaput lendir dan rambut getar berfungsi untuk menahan dan mengeluarkan udara kotor atau debu agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya yaitu ada cabang batang tenggorokan atau bronkus yang tersusun dari tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Selanjutnya yaitu ada anak cabang batang tenggorokan atau bronkiolus. Anak cabang batang tenggorokan mengalami percabangan sesuai dengan jumlah gelambir paru-paru. Bronkiolus yang menuju paru-paru kanan bercabang 3, sedangkan yang menuju paru-paru kiri bercabang 2. Pada ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil yang disebut dengan alveolus. Alveolus terletak pada paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran udara yaitu oksigen dan karbon dioksida. Adapun berdasarkan gerakan otot yang digunakan, pernapasan dibagi menjadi pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada terjadi karena gerakan otot-otot antar tulang rusuk. Proses pernapasan dada diawali dengan kontraksi otot antar tulang rusuk. Akibatnya tulang rusuk terangkat, rongga dada mengembang sehingga terjadi inspirasi. Sebaliknya, saat otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk kembali pada kedudukan semula. Rongga dada kembali mengecil sehingga udara keluar yang disebut dengan ekspirasi. Selanjutnya yaitu pernapasan perut. Pernapasan perut terjadi akibat gerakan skat diafragma. Skat diafragma berkontraksi sehingga terjadi datar dan paru-paru mengembang ke arah perut. Akibatnya, paru-paru mengembang, udara luar masuk ke dalam paru-paru yang disebut dengan inspirasi. Pada saat skat diafragma relaksasi, paru-paru mengempis sehingga udara dalam paru-paru terdorong keluar yang disebut dengan ekspirasi. Selanjutnya yaitu volume pernapasan. Udara pernapasan tidal merupakan udara pernapasan biasa saat inspirasi
yang sekitar 0,5 liter. Udara komplementer adalah udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah bernapas biasa. Udara suplementer merupakan udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah mengeluarkan napas. Kapasitas vital adalah volume udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi semaksimal mungkin juga. Udara residu adalah udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah mengeluarkan napas maksimal. Dan kapasitas total paru-paru adalah volume udara yang dapat ditampung paru-paru semaksimal mungkin.